Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa di pagi hari ini di acara Mozaik Budaya kita Indonesia dalam pelestarian budaya. Hari ini kita akan bicara mengenai pengenalan budaya melalui pembelajaran bahasa daerah. Tak ketinggalan saya sudah bersama dengan ibu muda, ya dia adalah seorang guru. Kita akan kenalan langsung sama beliau, adalah Ibu Herlina SPD MPD, guru UPT SPF SD Inpres Manuruki 1. Kita menyapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Lina? Alhamdulillah baik. Baik, mengajar juga baik. Baik. Alhamdulillah. Kita bicara mengenai pengenalan budaya melalui pembelajaran bahasa daerah. Nah, Ibu Lina, sebenarnya kalau melihat kebijakan yang ada di sekolah, apalagi di daerah saat ini, dalam mengintegrasikan pembelajaran bahasa daerah dengan pengenalan budaya lokal. Nah, bagaimana kebijakan tersebut menurut Ibu Lina sendiri? Silakan. Ya, baik Anti. Iya. Silakan. Terima kasih. Iya. Kalau saya ini lihat perkembangan di luar sana itu apa ya? Itu pengenalan budaya melalui bahasa daerah itu bisa kita lihat juga dari adanya di hubungannya dengan mata pelajaran yang lain. Iya. Misalnya pelajaran IPS, seni budaya. Jadi secara tidak langsung itu sudah ada di situ pengenalan budayanya yang kita terapkan kepada anak-anak kita di sekolah. Oh, begitu. Iya. Jadi kalau biasanya ada tidak pembelajaran atau bahasa daerah khusus yang diterapkan di SD Manuruki terkait ya harus pakai bahasa daerah di hari ini begitu, ada jadwalnya Bu Lina? Ada Iya. Kanti. Apa itu Iya. biasanya hari apa? Muatan lokal. Terus? Jadi muatan lokal itu termasuk bahasa daerah. Jadi alhamdulillah di sekolah saya itu sudah diterapkan bahasa daerah Makassar. Iya. Oh begitu. Iya, setiap hari Jumat. Pakai bahasa daerah Iya. atau bahasa ibu begitu ya? Iya, harus? bahasa ibu. Bahasa daerah Makassar saya terapkan di sekolah saya. Terus Ibu ada tidak konsekuensi yang Ibu Lina terapkan juga kalau tidak pakai bahasa Makassar didendai? Ya, Ada. begitu. Iya, apa dendanya biasa Bu Lina? Boleh bocoran lah. Bukan denda ya, tapi semacam kesepakatan. Oh begitu Iya, ya. jadi ketika saya mengajar bahasa daerah Makassar itu di dalam kelas saya, karena kebetulan saya mengajar kelas 3. Iya. Anak-anak juga, terkadang saya lupa kesepakatan apa yang harus saya terapkan sebelum mengajar. Kadang-kadang anak-anak yang mengingatkan saya, Iya. Bu, katanya kalau kita belajar bahasa daerah Makassar itu kita harus menggunakan bahasa daerah Makassar, Bu, sampai selesai jam pelajarannya. Oh iya. Oh iya, Ibu guru lupa. Jadi saya terapkan kembali. Oh begitu. Biar di daerah di kelas itu biar ada orang Bugis disuruh juga berbahasa Makassar begitu Iya, Bu. disitulah asiknya, tantangannya di situ. Karena Aduh. Iya. Lalu? kita terdiri dari berbagai suku. Iya. Namun kita harus menggunakan bahasa daerah Makassar karena kita kan berada di daerah Makassar. Jadi otomatis kita harus tahu bahasa daerahnya. Oh, aduh, lumayan juga ya di Manuruki 1 ya, ada gurunya. Baiklah, Ibu Lina, menurut Tak sendiri seberapa efektif pembelajaran bahasa daerah yang sudah berjalan dalam menanamkan nilai-nilai budaya pada siswa di sekolah Tak? Kalau menurut saya ini ya Kak Iya. Kanti ya. Iya. Alhamdulillah sudah efektif, namun pun masih perlu ditingkatkan. Iya. Kenapa saya katakan sudah efektif? Karena saya kan berada di Kecamatan Biringkanaya. Kebetulan di Kecamatan Biringkanaya itu sudah ada yang namanya KKG Bahasa Daerah. Apa itu Bu? KKG Bahasa Daerah Makassar. Iya. KKG itu apa Bu? Kelompok kerja guru. Oh iya, oke. Jadi ada beberapa sekolah di Kecamatan Biringkanaya itu kita bergabung khusus guru bahasa daerah. Iya. Namun pun di dalam KKG ini masih ada beberapa sekolah yang biasa mengutus gurunya itu memang bukan guru bahasa daerah khusus. Jadi disitulah tantangannya. Itu ya. Terus kalau pengajar atau guru di sekolah Tak memang banyak yang guru bahasa daerah Bu? Yang Lina. mengajarkan kalau di sekolah saya ya Kak Iya, Andi ya, iya.
yang mengajarkan bahasa daerah itu dikembalikan masing-masing ke guru kelasnya. Oh begitu, wali kelas Iya, begitu wali Bu kelasnya Lina. masing-masing yang mengajarkan. Oh, Ya, tapi ketika mereka mengajarkan terus ada hal-hal yang dia tidak pahami pada pelajaran bahasa daerah Makassar, dia biasa kita saling kerjasama ya, kolaborasi dengan guru-guru lain, terutama kepada saya. Ya, teman-teman lain itu bertanya kepada saya misalnya, karena kebetulan saya paham sedikit di situ. oh iya. Kalau Bu Lina sendiri memang wali kelas di kelas 3 Iya. SD di Manur. Oke. Saya untuk tahun ini alhamdulillah diamanahkan untuk kelas 3. SD. Sebelumnya itu saya kurang lebih 20 tahun kayaknya di kelas 1. Wah, wah itu ekstra keras itu kalau kelas 1 dan Iya. juga mengajar bahasa daerah di Saya guru satu. kelas ke Anti. Oh guru kelas Iya. saja. Oke. Tapi karena kita saya diberi kepercayaan untuk bergelut di bidang bahasa daerah Makassar karena saya gabung dengan PPBDI. BDI, iya. KKG Lontara juga tingkat kota, yang ketuanya itu Dainojeng, Pak Dr. Sunardi. Iya. Jadi kami bergabung di situ. Oh jadi ada komunitas juga Bu Iya. Lina ya. Oke Bu Lina, apa saja tantangan terbesar yang dihadapi sekolah dalam melaksanakan pembelajaran bahasa daerah sebagai media pengenalan budaya? Iya, tantangannya itu yang seperti saya sebutkan tadi ke Anti. Apa itu? Ketika mengajarkan bahasa daerah, pengenalan budaya melalui bahasa daerah itu terdapat pada guru-gurunya itu. Karena kan kebanyakan guru-guru itu berada di sukunya berbeda. Ya. Nah, sementara bahasa daerah yang harus kita ajarkan di sekolah karena kita berada di daerah Makassar, ya bahasa daerah. Iya. Itu juga ya. Jadi guru juga di sekolahnya kurang Bu ya tentang yang paham tentang bahasa daerah. Iya, betul sekali Kak Anti. Tapi mereka itu tidak mau menyerah. Iya. Sekalipun dia tidak terlalu paham dengan pelajaran bahasa daerah Makassar, tetap dia mau mengembangkan yang namanya bahasa daerah Makassar. Jadi kita itu kolaborasi. Di sana ya. kerjasama, Oke. iya. Tidak kayak dulu. Kita kan dulu Bu Lina itu kalau masuk kelas guru wali kelas beda, guru setiap mata pelajaran berbeda. Kalau di sini harus tahu semua. Nah, disitulah tantangannya Kak Anti. Oh. Iya, karena di sekolah-sekolah itu hanya beberapa sekolah yang gurunya itu guru bahasa daerah Makassar. Iya, di sebagian besar sekolah masih guru kelasnya yang mengajarkan. Ya, begitu dia. Misalnya kalau orang Bugis bicara mungkin dialeknya agak sedikit belibet begitu Iya, ya. betul. Betul sekali. Oke deh. Tapi kalau Bugis kan juga ada bahasa daerahnya, lontaranya hampir sama dengan lontara bahasa Makassar. Makassar ya Bu Linda ya. Tapi memang tidak ada kesulitan yang dihadapi oleh mereka sendiri. Ada. Ketika dia ingin mengajarkan materinya, Bertanya iya, dulu. Bertanya dulu, karena kan di situ biasa ada cuman bahasa Indonesianya. Terus diartikan ke bahasa Makassar. Nah, ada biasa juga di materi saya lihat di buku itu hanya tulisan lontara tertulis. Nah, cara bacanya dia biasa kurang paham. Nah, terus ada Latinnya. Terus dia bertanya, ini kalau seperti ini bahasa Indonesianya apa? Iya tahu. Iya. Kayak saya orang Bugis, tak bisa kak itu baca lontara Makassar. Tidak tahu gak? Hai, mati. Apalagi kalau perantau Miki, ai tidak ditahu mi itu buta mi itu Bu Lina. Pasti mi itu. Oke deh, baik. Nah Ibu Lina, kita akan jeda dulu. Nanti kita akan melanjutkan perbincangan kita dengan pesan-pesan berikut ini. Baik, Anti.
Di pagi hari ini dan tentunya juga masih bersama Ibu Lina untuk beberapa pertanyaan sudah kita ajukan mengenai pengenalan budaya melalui pembelajaran bahasa daerah. Oke, Ibu Lina, bagaimana metode pengajaran bahasa daerah yang ideal dapat digunakan secara efektif? Pastinya ini memperkenalkan juga aspek-aspek budaya seperti adat istiadat, kuliner, kesenian dan lain sebagainya. Silakan Ibu Lina. Betul sekali Kanti. Jadi metode metode yang digunakan itu tentunya dengan melalui pendekatan kontekstual. Iya, misalnya pendekatan melalui seni budaya ya. Iya. Iya, kearifan lokal maksudnya termasuk juga di situ Kanti. Apa itu contohnya Bu Lina? Iya, kearifan lokal ini kan kurikulum Merdeka kemarin itu. Iya. Iya, kan kita ada materinya memang kearifan lokal. Iya. Iya. Kearifan lokal misalnya budaya terkait dengan budaya misalnya permainan tradisional, makanan tradisional. Apa Iya. contoh-contohnya biasa Bu permainan tradisional diajarkan di sekolah? Ya permainan tradisional seperti Mak gasing? mak gasing, ya betul sekali karena kemarin itu termasuk saya ambil di sekolah saya. Ah, itu iya. Mak Lalu? gasing dengan enggrang. Oh, enggrang. Iya. Oh, itu juga diajarkan di Iya kan, sekolah. iya. Kenapa pilih itu Bu Lina? Karena saya lihat perkembangannya di lapangan itu sudah tidak seperti yang dulu-dulu lagi, makanya harus Iya. dikembangkan kembali, ditumbuhkan kembali. Iya. Kita kan kecil-kecil dulu kita bisa main karet, Iya. main gasing, Iya. main enggang, apalagi Bu, pokoknya banyak permainan yang Banyak, bisa kita banyak, iya. lakoni. Sekarang kan tidak Bu, gadget begitu. Iya, karena anak-anak sekarang sudah asik main gadget. Ya, makanya permainan tradisional itu sudah terlupakan. Iya, hampir sudah terlupakan. Jadi kita sebagai guru kita harus tumbuhkan kembali, ya supaya rasa cinta kita kepada budaya kita semakin meningkat. Nah, kearifan lokal mungkin kayak semacam budaya tabe atau budaya semacam salim tangannya orang tua. Iya. Itu juga diajarkan atau pemali juga diajarkan begitu Bu Lina di sekolah tak? Iya, kalau budaya Tabe Kak Anti, kalau saya tidak salah ingat itu bulan-bulan kemarin itu saya lihat ini anak-anak. Kenapa ini anak-anak saya semakin hari saya lihat ini kok budaya Tabe-nya sudah berkurang. Ya, Makanya saya kembali ingatkan kepada anak-anak saya di kelas, terutama yang saya ajar. Iya. Nak masih ingat dengan tabe? Bilang masih Bu Guru. Ada yang bisa praktekkan caranya tabe itu seperti apa? Iya. Ya, ada yang beberapa siswa yang mengacukan tangan. Saya Bu Guru, tabe seperti ini. Iya. Makanya saya terapkan di situ. Sekarang kita terapkan tabe. Jadi kalau misalnya ada yang ingin keluar izin mau ke toilet, Ya. anak-anak itu harus minta izin dulu sama ibu guru dengan cara tabe. Begitu. Seperti yang kita praktekkan tadi. Maka anak-anak langsung setuju. Oke. Iya. Bu, dia tahu Ji, tabe itu artinya apa? Iya. Dia tahu Ji, Bu. Awalnya anak-anak kurang paham Kak Anti. Oh, itu. Bu, Wow. tabe itu sama dengan permisi ya Bu Guru. Iya, saya bilang iya Nak. Cuman kalau tabe itu kita sertakan dengan gerakan tubuh ya, membungkuk ke Anti ya. Iya, betul. Nah, gerakan tubuh membungkuk itu ketika kita lewat di depan orang yang lebih tua dari kita, terutama pada guru kita ketika berdiri di pintu atau di mana terus kita mau lewat di depannya pasti kita membungkukkan badan dengan tabe. Iya. Nah, ada gaya membungkukkan badan itu adalah suatu penghormatan, penghargaan kita kepada guru kita. Oh, jadi itu juga diajarkan Bu Iya. ya. Oke. Jadi kita temukan kembali itu budaya Sipakatau juga kan. Oh iya. Berarti berkaitan dengan budaya Tabe ini. Iya. Jadi si Pakatau itu contohnya apa Bu? Biasa kita kasih tahu sama anak-anak di Manuruki atau SD Manuruki.
Ya, termasuk menghormati yang lebih tua Kak Anti. Oke. Iya. Itu yang diajarkan. Iya. Hormati itu yang lebih tua. Iya. Di rumah pun maksudnya di sekolah tuh diajarkan seperti itu supaya juga di rumah diterapkan, Iya. Bu Lina. Betul, saya terapkan kalau di rumah saya ajarkan sama anak-anak saya. Anak saya kan cuma 2 orang Kak Anti. Iya. Sama Jadi, iya iya. Lalu saya terapkan kepada anak saya. Nah, kalau kita kan adik, Iya. tentunya kita harus lebih sopan kepada kakak. Oh, Kakak iya. juga harus lebih menyayangi adiknya. Begitu kan. Wow. Alhamdulillah betul. Baik, Ibu begini, ada lagi pastinya kita mau tahu itu peran. Nah, apa peran materi ajar buku teks mungkin ya yang ada bahasa daerahnya itu yang menjadi bahan pendukung yang tentunya juga tersedia saat ini dalam mendukung tujuan pengenalan budaya. Apakah materi tersebut juga sudah cukup relevan dan menarik bagi siswa kalau kita lihat? Ya. Kalau saya lihat itu Kak Anti buku-buku bahasa daerah ya yang ada di sekolah saya misalnya ini ya, yang saya ceritakan, alhamdulillah kalau saya lihat itu cukup menarik. Iya. Alasannya Bu Lina? Karena materinya tidak terlalu sulit, tidak terlalu susah untuk dipahami anak-anak. Bagi Bu Lina. Iya. Ya, oke. Iya. Sebagai Ini yang pengajar saya sana. ceritakan ini di Iya. sekolah saya, khususnya di kelas yang saya ajar. Adakah contoh mungkin Ibu Lina dalam buku teks itu yang kita anggap gampang untuk anak-anak kelas 3 SD pelajari buku ini? Iya. Di halaman buku itu ada materi bergambar. Oh iya. Iya. Terus di situ ditanyakan gambar di samping itu namanya apa dalam bahasa daerah. Misalnya gambar ayam, gambar rumah. Ya. Anak-anak kan sudah tahu kalau ini gambar ayam bahasa daerahnya itu jangan ya. Oh iya, oh begitu ya ya. Iya. Oke. Lalu jadi itu yang mempermudah karena langsung ada gambar langsung Iya, begitu Bu iya, Lina ya. betul itu Kanti. Iya. Terus kalau ada yang lainnya mungkin lagi Bu Lina, mungkin semacam bahasa lontar ada di situ, itu juga mudah-mudah bahasanya dimengerti. Iya Kanti. Tulisan lontar. Iya. Misalnya tulisan lontarannya itu kadera. Kadera ya, Iya. oke. Anak-anak langsung tahu. Bu guru itu kadera itu kursi artinya. Oh iya, jadi Iya. ada memang di Bu dengan gambarnya juga lengkap di situ. Iya lengkap. Oh iya, oke baiklah. Nah, Ibu kembali lagi selain materi formal yang biasa ya kita tahu lah di sekolah, kegiatan ekstrakurikuler atau proyek sekolah apalagi yang terbukti berhasil memperkuat pemahaman siswa tentang budaya melalui bahasa daerah. Iya. Seperti yang kami terapkan kemarin itu Kanti, ada di FTBI Festival Tunas Bahasa Ibu. Oke. Ada di situ pidato. Iya. Pidato, kemudian ada mendongeng, ada cerpen, cerita pendek. Kemudian ada stand up comedy. Nah, yang keempat ini sudah termasuk bagaimana cara kita menerapkan budaya lewat pengenalan bahasa daerah di sekolah. Oh, jadi semua itu kayak puisi mendongengnya itu pakai bahasa Makassar. Iya, betul Bu sekali Lina. Kak Anti. Iya. Di cerpen itu kan cerita pendek, jadi biasa kita ambil cerita rakyat. Apa itu kemarin cerita-cerita yang mereka tulis Bu Linda? Dikaitkan dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat Kak Anti. Iya, begitu. Iya. Seperti pidato itu juga dikaitkan dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Termasuk anak saya, siswa saya ikutkan untuk lomba pidato. Dia ambil temanya rajing api lajara. Oh, Iya. iya, begitu. Jadi memang semua harus judulnya juga harus pakai bahasa Makassar. Iya. Betul sekali. Tulisannya juga pakai bahasa Makassar. Iya, tapi Atau Latin. lontara? Latin. Oh, Latin. Oh, saya kira lontara. Oke, Latin ya, Bu ya. Nah, Ibu Lina, bagaimana cara mengukur keberhasilan pengenalan budaya yang dilakukan melalui pembelajaran bahasa daerah? Indikator apa yang biasa kita gunakan di sekolah Bu Lina? Untuk mengukur bagaimana cara penerapan budayanya ya di sekolah melalui pembelajaran bahasa daerah, tentunya dengan
adanya yang seperti tadi saya katakan itu Kak Anti, bagaimana cara kita memperkenalkan budaya seperti lewat pembelajaran seni. Iya, Hmm, seni tari tari. misalnya, iya. Apa yang diperkenalkan Bu di tari itu? Dari gerakannya kah, atau dari lagunya, atau ritme musiknya? Dari lagunya mungkin Kak Anti. Iya, lagunya. Iya. Jadi siapa yang menari biasa Bu? Anak siswa. Siswa, Iya, ibu yang ngajar siswanya, juga iya. sendiri. Berapa tari 4 etnis atau tari apa yang lebih menonjol begitu yang diajarkan biasa Bu Lina di sekolah? Tari padupa. Oh, tari padu. Iya. Wah. Oh, begitu. Tapi kita kan ambil contoh dari sekarang kan sudah ada yang namanya apa? YouTube ya, kita ambil YouTube. Kita ambil di YouTube itu bagaimana caranya sehingga siswa bisa menguasai tari padupa, tentunya lewat sosial media. Oh, begitu. Jadi diajar gitu. Iya. Seru belajar juga. Ya, karena kan di kelas-kelas itu Kak Anti sudah ada namanya televisi, Oh, TV toh, iya. jadi anak-anak gampang sekali melihat di situ. Cari saja di YouTube sudah ada. Terus biasa juga disuruh bilang bagi ke kalian punya media sosial begitu, atau di share ke media sosialnya mereka begitu, atau sekolah punya. Setelah mereka melakukan tari mungkin atau latihan musik itu. Iya, betul Disuruh. sekali Kak Anti. Karena di sekolah saya itu ada ekskul namanya. Iya, itu yang Iya, tadi jadi bilang, kita ambil oke. ekskul tari. Ya, disitulah anak-anak kita bina supaya dia bisa lebih mengetahui bahwa tari itu adalah budaya kita juga. Iya. Terus mereka disuruh Bu, iya, habis ki hasil karyata ini share ki ke media sosial Muna di YouTube muka atau di Facebook Muna supaya dilihat ki orang tua mau ya ini ekstrakurikuler Iya, betul sekali Kak Anti. Karena pada saat anak-anak berkegiatan, kita itu bagikan atau kita share di Facebook utamanya. Oh, di Iya. Facebook. Ada juga Instagramnya sekolah tidak Bu? Ada kan. Jadi itu juga dibagi hasil Iya, karya mereka. dibagi di situ. Oke, Facebooknya sekolah, Iya. Facebooknya Instagramnya sekolah, Ada. TikToknya sekolah juga. Belum. Belum Saya belum tahu di situ. Iya, tapi Iya, kalau untuk Facebook dan Instagram Facebook ada. dengan Instagram ada. Selalu karya-karya mereka dikasih ke situ ya. Iya, betul sekali Kak Anti. Ih, tahu. Jadi terkenal memang ya. Oh ya, oh ini kalau bisa kita kepoin itu ada ya, Bu. Iya. YouTube-nya belum ada juga, Bu Lina. YouTube sekolah Ada. belum ada. Baru Facebook dan Instagram ya Bu ya. Oke, baiklah. Nah Ibu, kalau bicara tentang tadi indikator yang digunakan, terus juga bahasa daerah yang juga kita tahu lah ini adalah salah satu bahasa ibu yang harus kita tingkatkan. Nah, ada kompetensi spesifik yang mungkin harus dimiliki oleh guru bahasa daerah agar mampu menjadi duta budaya lokal yang efektif di kelas, atau mungkin anak sekolahnya lah, anak kelasnya lah begitu Bu. Ada yang perlu kita miliki begitu dalam kompetensi spesifik, terutama guru begitu Bu Lina. Iya, betul Kak Anti. Iya. Jadi kita itu guru supaya kita bisa mengajarkan materi tersebut dengan baik, ya tentu dikembalikan dulu kepada diri kita, kemampuan kita. Ya. Ya, apalagi di dalam bahasa daerah Makassar itu Kak Anti sudah ada aplikasinya. Aplikasi Lontara. Dulu kan kita masih menulis Lontara di papan tulis. Iya. Ya, sekarang sudah bagus sekali Kak Anti karena sudah ada aplikasinya. Oh, ada aplikasinya. Iya, Apa namanya aplikasinya Bu? Yusrin Lontara. Yusrin Lontara. Iya. Jadi bisa kalau kita yang umpama mau belajar lontara, kita tinggal buka aja di Iya, kita download dulu aplikasinya Kak Anti. Oh, download Iya. aplikasinya. Terus kita save di laptop. Jadi ketika kita mau menulis Lontara, kita cari saja Yusrin Lontara, sudah. Begitu sama kayak RRI, kalau mau didengar tinggal download RRI digital. Betul sekali Kak Anti. Pilih RRI Makassar itu ya. Pro 4 RRI Makassar. Kita juga punya aplikasi seperti itu. Berarti di sekolah juga punya Ibu Lina ya. Oke, Ibu Lina, bagaimana cara mengukur keberhasilan pengenalan budaya yang dilakukan melalui pembelajaran bahasa daerah? Indikator apa yang kita gunakan, Bu Lina? Untuk mengukur kemampuannya, ya pasti kita lihat bagaimana anak-anak itu
Ya. menerima pelajaran ketika gurunya memberikan pelajaran tersebut penjelasan yang baik, apakah anak-anak itu mudah paham atau tidak. Iya. Gitu ya. Dengan esai atau tes begitu biasa Bu Lina, atau dengan praktek secara langsung? Kalau saya itu lebih bagusnya praktek Kak Anti. Oh, praktek. Iya. Dalam budaya itu sendiri ya Bu ya, Iya. bahasa daerah juga ya. Iya, betul sekali. Oke, baiklah. Bu Lina, kita jeda dulu. Nanti kita akan kembali berbincang selepas kita dengarkan yang berikut ini. Baik Kak. Ya ampun. RRI Makassar. Baik, kita masih bersama Ibu Lina di pagi hari ini, dan yang pasti bicara tentang bahasa daerah itu adalah salah satu cerminan dari budaya atau melestarikan budaya di Sulawesi Selatan. Nah, Ibu Lina, bagaimana peran serta masyarakat atau tokoh adat yang tentunya dapat dioptimalkan dalam mendukung pembelajaran bahasa daerah dan pengenalan budaya di sekolah? Apakah mereka juga berperan, Bu Lina? Silakan. Iya, berperan juga Kak Anti. Iya. Iya, peran masyarakat ya. Iya, Gitu. apalagi orang tua juga mungkin ya, Bu Lina. Iya, boleh mungkin Bu Lina, bagaimana peran mereka semua ini? Ya, apa yang perlu dilakukan? Begini Kak Anti, Iya. kalau misalnya tekan di masyarakat itu Iya. budaya-budaya yang dulu-dulunya itu seperti kalau ada pengantin, Iya, ya, kalau ada pengantin saya angkat kembali ini Kak Anti karena kemarin 1 minggu yang lalu Iya. saya merasa oh ini budaya sudah sudah lama sekali saya tidak pernah dengar dan saya lihat. Ternyata ketika saya menghadiri salah satu acara pengantin, budaya itu dimunculkan kembali. Apa itu? Acara pengantin dia pakai anak-anak disuruh pakai bunting. Oh, Iya. begitu. Ini kan salah satu budaya Kak Anti. Iya, betul. Jadi pakai, padahal dulu tidak, Bu Iya. Lina. Betul sekali. Termasuk kemarin juga di tengah-tengah keluarga saya kan kebetulan keluarga saya pengantin, adik sepupu saya. Iya. Ketika pengantinnya datang ada anak-anak yang disuruh. Iya. Pakai bunting. Pakai bunting. Iya. Jadi anak kecil begitu. Iya, Bu. betul sekali Kanti. Kan biasa dulu itu kan orang besar, orang iya. tua yang paham tentang pakai bunting. Iya. Oh, tapi itu ya juga ya.
Jadi itu peran masyarakat juga ya untuk Iya, betul sekali Kak Anti. melestarikan Iya. budaya tutur Iya, itu. Budaya iya. tutur ya Bu ya? Iya, betul. Oke, baiklah. Oke, Ibu Lina, berikutnya bagaimana respon atau pandangan siswa terhadap pembelajaran bahasa daerah saat ini, khususnya yang terkait dengan unsur budaya? Apa mereka positif responnya atau bagaimana? Atau antusias begitu Bu Lina? Wah, sangat antusias kalau saya lihat Kak Anti. Ini yang saya lihat di sekolah saya ya Kak Anti, Iya. saya ceritakan ini sangat antusias sekali. Iya. Kenapa? Karena ketika anak-anak disuruh menari, Iya. ya terutama di tarian ini Kak Anti, sangat-sangat bersemangat sekali. Oh begitu. Iya. Tarian apa tuh Bu yang semangat? Padupa tadi atau tarian apa lagi? Eh, apa ya? Lagu Angi Mamiri. Oh nyanyi. Iya. Ada vokal grupnya begitu atau suruh nyanyi satu-satu Bu Linda? Biasa saya suruh nyanyi satu-satu supaya dia bisa paham juga dengan bahasa daerah apa artinya itu Angi Mamiri. Oh begitu. Iya. Terus kalau mereka sudah mengerti Bu Lina, apakah mereka juga bilang Bu Guru begini artinya kah? Memang cocok ya? Iya, betul sekali Kanti. Bertanya kembali Iya, begitu ya? bertanya kembali. Jadi memang ada beberapa lagu kita berikan kepada anak-anak seperti Tulolona Sulawesi juga itu Kak Anti. Oh, Iya, dia suka iya. sekali tuh tariannya. Oh, Iya. jadi sambil menari sambil nyanyi Iya, begitu. betul sekali, Kak Anti. Oh, jadi diterapkan Iya. juga begitu Bu Iya. Lina di sekolah tadi. Kan di tari Tulolona Sulawesi itu kan ada juga pakaian adatnya. Ah, iya. Nah, suka pakaian pasti. adatnya. Iya, baju bodoh. Cantik ya. Cantik. Apalagi pakai ada itu kepala-kepalanya kayak ibu gurunya gitu ya. Ada bunganya Masya di Allah, atas. Iya, betul sekali kan. Oh, jadi itu ya Bu ya. Oke. Nah, Bu Lina, inovasi atau terobosan apa menurut tak perlu dilakukan agar pembelajaran bahasa daerah ini tidak terkesan kuno dan lebih menarik bagi generasi muda saat ini? Ya tentu kita inovasinya seperti apa ya, kita harus memberikan mungkin di peribahasanya itu Kak Anti. Oh, lebih terkesannya bilang, ih bagusnya kalimatnya atau bagaimana nih Bu? Iya betul Lina? sekali, lebih terkesan dari kalimatnya itu. Bukan jadi bilang kuno. Insya Allah saya tidak pernah mendengar yang seperti itu. Oh, iya. Saya belum pernah mendengar yang oke. ada siswi yang mengatakan bahwa terkesan kuno, belum. Oh iya tahu, tapi mereka suka begitu. Suka sekali. Apalagi bahasa yang biasa buat mereka menarik untuk dibicarakan gitu. Puisinya mungkin. Iya puisinya Kak Anti. Puisi apa biasa mereka tulis Bu? Kepo kayaknya. Boleh nih. Apa biasanya tulis itu anak-anak kalau ikut bikin puisi di kelas sekolah tak? Kalau terkait dengan bahasa daerah ya pasti puisi bahasa daerah juga Kak Anti. Oh, Iya, dengan mungkin lagu-lagunya juga. judulnya apa gitu. Judulnya mungkin judulnya saya suka sama buku ini begitu, atau judulnya pakai bahasa Makassar. Apa biasa judulnya dia tulis Bu ceritanya? Biasa saya lihat itu Ikate Pasikolaya. Oh itu. Iya. Jadi saya adalah anak sekolah. Ya betul sekali Kak Anti. Oke, itu yang perlu inovasi dan terobosan yang perlu Iya. dilakukan ya Bu Lina. Nah Bu Lina, tadi mungkin di awal-awal kita sudah bilang tentang pemanfaatan teknologi digital, misalnya media sosial tadi, aplikasi interaktif dapat juga diintegrasikan dalam pembelajaran bahasa daerah untuk tentunya memperkaya pengenalan budaya Bu Lina. Apakah juga teknologi digital itu membantu untuk pengenalan budaya itu sendiri? Sangat membantu Kak Anti. Ya seperti yang saya bilang tadi itu kalau misalnya kita mau memperkenalkan budaya, terus kita mau mencari referensinya ya materinya, ya tentunya kita kembali lagi di sosial media, ya seperti yang saya bilang tadi itu YouTube. Kita cari di situ. Jenis Jadi budaya, ada. iya tariannya apa, lagunya apa, iya Bahasanya juga bahasanya, ada. iya betul. Musiknya sekali, juga Kak Bu Lina. Anti. Iya musiknya. Oke. Nah, Bu Lina, kita kembali lagi, apa dampak jangka panjang yang kita harapkan dari penguatan pengenalan budaya melalui bahasa daerah terhadap identitas siswa dan pelestarian budaya daerah secara umum? Ya harapan saya semoga kedepannya itu pemanfaatan budaya melalui pengenalan bahasa daerah ya Kak Anti bisa ditingkatkan lagi. Tentunya dikembalikan lagi kepada guru-gurunya, semoga kedepannya itu di setiap sekolah
sudah memiliki guru muatan lokal khususnya bahasa daerah. Oh begitu. Iya. Itu harapannya ya. Ada Betul lagi Bu sekali, Lina? Kak Anti. Itu Ji. Iya. Oke, Bu Lina, apa harapan atau rekomendasi utama tak kepada pemerintah, sekolah, dan mungkin orang tua terkait upaya penguatan pengenalan budaya melalui pembelajaran bahasa daerah? Iya. Harapan saya Kak Anti, semoga pembelajaran bahasa daerah yang dikaitkan dengan budaya ya Kak Anti, kedepannya bisa lebih ditingkatkan. Iya, dan tentunya kembalikan lagi kepada guru-guru agar jangan merasa bosan untuk memperkenalkan budaya kita kepada anak-anak kita. Kalau dari pemerintah sendiri apa harapannya Bu Lina? Harapan saya kepada pemerintah supaya lebih diperhatikan lagi utamanya bahasa daerah, agar di setiap sekolah itu sudah ada guru-guru bahasa daerah khusus Kak Anti. Iya. Ya. Terutama pada kegiatan KKG-nya ya, kelompok kerja gurunya, agar lebih ditingkatkan lagi. Iya, karena di Kota Makassar ini alhamdulillah di Kecamatan Biringkanaya itu sudah sering mengadakan KKG bahasa daerah Makassar. Iya, karena kebetulan di Biringkanaya itu saya sendiri sebagai koordinatornya. Oh begitu, jadi sering kumpul sama teman-teman. Ya betul sekali Kak Anti. Ada jadwal-jadwal khusus untuk Ada. begitu? Biasa 1 kali sebulan. Oh 1 kali sebulan. Oh pantas. Oke deh. Kalau untuk orang tua sendiri apa pesannya untuk orang tua di rumah? Pastinya untuk para siswa ya, atau anak lah di rumahnya. Pesan saya untuk orang tua siswa ini ya Kak Iya, Anti ya. betul. Ya. Apa ya Kak Anti? Tentunya saya kembalikan lagi kepada agar para orang tua di rumah itu jangan bosan-bosan mengajarkan bahasa ibunya kepada anak-anaknya. Iya. Karena kan kita lihat sekarang kita berada di zaman modern ya Kak Anti. Iya betul. Jadi bahasa ibu itu kadang jarang diajarkan kepada anak-anak kita di rumah. Apalagi kalau kayak perbedaan suku begitu ya Bu. Betul sekali kan. Kayak ada suaminya orang Mandar, ada Bugis, itu Raja begitu. Bingung mau pakai bahasa apa itu Bu Lina? Jadi kalau menurut saya ini Kak Anti ya, kalau misalnya antara ibu dan bapak itu sukunya beda dan kita bingung bahasa mana yang harus saya ajarkan kepada anak saya. Nah, kita tanya anak-anak kita, yang mana gampang dipahami. Iya, kalau misalnya dia gampang memahami dari ibunya, kita kasih untuk dari ibunya. Tapi jangan lupa juga kita perlahan-lahan memperkenalkan juga bahasa dari ayahnya. Iya ya Bu ya, cocoknya. Nanti timpang sebelah begitu Bu Lina. Sekali, Kak Anti. Oke, Bu Lina, closing statement untuk topik kita di hari ini. Mungkin apa yang Bu Lina ingin sampaikan kepada masyarakat, kepada siswa tak mungkin di rumah, untuk pemerintah dan juga mungkin para guru lah di sekolah tak mengajar. Silakan Bu Lina. Kepada siapa dulu nih Kak Anti? Terserah kita yang mana duluan. Iya. Jadi saya sampaikan dulu kepada teman-teman saya ya Kak Anti. Iya. Termasuk siswa saya di sekolah yang saat ini lagi beraktivitas, yaitu SD Impres Manuruki 1, tapi Manurukinya bukan Manuruki kota ya Kak Anti. Oh begitu, Manuruki mana? Ada Manuruki di Dayak. Oh iya, oke. Ketika saya biasa memperkenalkan daerah saya selalu mengatakan saya itu mengajarnya di Belanda Kak Anti. Belakandaya. Iya, oke. Iya, jadi pesan saya kepada teman-teman guru yang ada di SD Impres Manuruki 1 yang sementara beraktivitas, semoga semangat selalu dalam memberikan hal-hal baik kepada anak-anak didiknya. Jangan mudah bosan. Tentunya kita harus lebih meningkatkan lagi bagaimana cara kita mendidik anak bangsa. Iya, terutama bahasa daerah. Terutama bahasa daerah Kak Anti. Oke lah, baiklah. Untuk orang tua di rumah mungkin atau juga untuk atau para komunitas, boleh juga komunitas, saya menyapa komunitas saya Kak Anti ya. Kepada guru utama bahasa daerah Makassar, dalam hal ini guru master bahasa daerah Makassar ya. yang tentunya sebagai ketua saya di sini itu
Pak Dr. Sunardi Daeng Nojeng, Ya. Pak Samsul Alam Dainipi, dan yang lainnya yang bergabung di Guru Utama Bahasa Daerah Makassar. Jangan Kak Anti, Bosan-bosan. jangan bosan-bosan untuk mengajarkan bahasa daerah Makassar supaya budaya kita kembali lebih bahasanya itu Kak Anti, Lebih dikenal lagi, iya, lebih dikenal lagi di masyarakat, dilestarikan ya. dilestarikan kembali. Oke. Iya. Baik, terima kasih banyak Ibu Linda sudah bersama kami di pagi hari ini, sudah membahas banyak lah tentang pengenalan budaya melalui pembelajaran bahasa daerah. Sukses untuk aktivitasnya, salam buat semua komunitasnya untuk tetap melestarikan bahasa daerah, juga guru di sekolah di belakang Dayak. Menurut Di kisah Belanda. Belanda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Besti, ntar malam kita ngumpul yuk. Makan bareng di tempat biasa.